Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 21 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang uji beda independen sampel tetes. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Siska Ernia NIM 2017-33030. Yang kedua, Linda Putri Utami NIM 2017-33045. Pengertian: uji independen sampel tetes bertujuan untuk membandingkan dua sampel yang tidak saling berpasangan atau sampel bebas. Uji beda rataan. Uji beda rataan merupakan salah satu analisis data yang sering dilakukan dalam penelitian yang ingin mengetahui permasalahan perbandingan dua perlakuan atau pengaruh dari suatu perlakuan yang dibandingkan dengan unit kontrol. Untuk menguji perbedaan parameter tersebut, pada uji beda rataan umumnya digunakan statistik Z dan statistik T. Statistik Z digunakan apabila banyak sampel yang digunakan relatif besar, N lebih dari 30. Namun apabila sampel yang digunakan pada suatu penelitian relatif kecil, N kurang dari sama dengan 30, maka sebaiknya digunakan statistik T. Asumsi persyaratan penggunaan uji independen tetes. Adapun 5 asumsi persyaratan penggunaan uji independen tetes yaitu: yang pertama, kedua sampel tidak saling berpasangan. Yang kedua, jumlah data untuk masing-masing sampel kurang dari sama dengan 32. Yang ketiga, data yang dipakai dalam uji ini berupa data kuantitatif atau angka asli, berskala interval atau rasio. Yang keempat, data untuk kedua sampel berdistribusi normal. Yang kelima, adanya kesamaan varians atau homogen untuk kedua sampel data penelitian, bukan merupakan syarat mutlak. Contoh uji hipotesis dua arah. Seorang dosen satu perguruan tinggi ingin mengetahui apakah ada perbedaan kemampuan koneksi matematis mahasiswa dalam mata kuliah statistika dasar yang mendapat pembelajaran inquiry dan pembelajaran discovery. Untuk itu, diperoleh sampel sebanyak 10 mahasiswa yang mendapat pembelajaran inquiry dan 15 mahasiswa yang mendapat pembelajaran discovery. Ujilah hipotesis secara statistika pada lambda 0,05 untuk hipotesis penelitian terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan koneksi matematis mahasiswa yang mendapat pembelajaran inquiry dan discovery. Di sini ada tabel skor kemampuan koneksi matematis mahasiswa. Penyelesaiannya: yang pertama, tulis HA dan HO dalam bentuk kalimat. HO, tidak terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan koneksi matematis mahasiswa yang mendapat pembelajaran inquiry dan discovery. HA, jika terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan koneksi matematik mahasiswa yang mendapat pembelajaran inquiry dan discovery. Yang kedua, membuat hipotesis dalam bentuk statistika seperti berikut. Di sini ada tabel penolong untuk mencari T hitung dan T tabel. Yang keempat, mencari batas signifikan lambda sama dengan 0,05. Yang kelima, cari T hitung. Rumusnya x1 min x2 dibagi akar S sama dengan 11,75 dikurangi 2,25 dibagi akar L sama dengan 3,29. Yang keenam, cari T tabel dengan ketentuan derajat kebebasan N1 ditambah N2 dikurangi 2.
10 ditambah 15 dikurangi 2 sama dengan 23, sehingga T tabel sama dengan 2,27. Yang ketujuh, menentukan kriteria pengujian. H0 diterima jika T tabel kurang dari sama dengan T hitung. Kesimpulan, karena T hitung sama dengan 3,25 lebih dari T tabel 2,07, maka tolak H0. Jadi tidak terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan koneksi matematik mahasiswa yang mendapat pembelajaran inquiry dan discovery. Tujuan praktikum kedua menggunakan SPSS. Menguji signifikasi atau perbedaan rata dua kelompok yang saling bebas dengan independen t-test. Kasus. Berikut ini disajikan data IPK mahasiswa kelas A yang pembelajarannya ceramah dengan kelas B pembelajaran berbasis media komputer dengan pembelajaran inquiry. Rumusan masalah. Ujilah apakah kedua kelas memiliki varian yang sama. Yang kedua, ujilah apakah ada perbedaan IPK antara mahasiswa kelas A dan kelas B. Jika ada perbedaan, manakah yang memiliki IPK lebih tinggi? Gunakan taraf signifikan 5%. Prosedur analisis. Jalankan program SPSS 22, pilih variabel view di bagian bawah, isikan di kolom name kelas di baris pertama dengan desimal bernilai 0, dan IPK di baris kedua dengan desimal bernilai 2. Pilih data view di samping variabel view, dan masukkan data IPK dengan indeks 1 untuk kelas A dan indeks 2 untuk kelas B, serta masukkan semua nilainya. Pilih menu Analysis, Compartment, Independent, Sample t-test. Masukkan variabel nilai ke list variabel dan ke kelas grup variabel. Klik tombol Define Group dan isikan satu grup 1 dan 2 grup 2, dan klik tombol Continue. Klik OK sehingga muncul hasil sebagai berikut. Output SPSS untuk Independent Sample t-test. Di bawah ini bisa dilihat tabelnya, ada nilai 1 dan nilai 2. Kemudian, ini adalah tabel Independent Sample Test-nya, bisa dilihat sendiri. Setelah itu, pembacaan hasil analisis. Tabel grup statistik menampilkan hasil analisis statistik deskriptifnya serta rata per kelompok, standar deviasi, dan standar error. Hasil analisis menunjukkan A. Jumlah data valid 19, 8 mahasiswa dengan pembelajaran ceramah, dan 11 siswa dengan siswa pembelajaran berbasis media komputer. B. Nilai rata-rata IPK kelas pembelajaran ceramah 2,98 dan nilai rata-rata kelas pembelajaran berbasis media komputer 3,769. C. Standar deviasi masing-masing 0,387 dan 0,186. Tabel Independent Sample Test menampilkan uji varian kedua kelompok dan perbedaan. T-test digunakan untuk menguji asumsi dasar dari t-test bahwa varian kedua kelompok sama. Hipotesis penelitian dibagi menjadi dua. Yang pertama, H0. Kedua kelompok memiliki varian yang sama atau homogen. Yang kedua, H1. Kedua kelompok memiliki varian yang tidak sama atau tidak homogen. Di bawah ini ada tabel yang menerangkan ketentuan jika F hitung kurang dari F tabel, maka H0 diterima. Jika F hitung lebih dari F tabel, maka H0 ditolak. Atau jika signifikasi lebih dari alfa, maka H0 diterima. Jika
signifikasi kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Nilai signifikasi 0,111 lebih dari alfa 0,05, maka H0 diterima. Jadi, kedua kelompok memiliki varian yang sama atau homogen. Uji selanjutnya memakai nilai pada baris bagian atas equal variance assessment. Namun, apabila pada perhitungan signifikasi kurang dari alfa, maka memakai nilai baris yang bawah. Hipotesis penelitian. H0. Jenis pembelajaran tidak berpengaruh terhadap IPK mahasiswa. H1. Jenis pembelajaran berpengaruh terhadap IPK mahasiswa. Kesimpulannya adalah nilai terhitung kecil dan nilai signifikasi 2 min-tiled sama dengan 0,000 kurang dari setengah alfa 0,05, maka H0 ditolak. Jadi, jenis pembelajaran berpengaruh pada IPK mahasiswa.